Anggota Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Dapil Bali, Anak Agung Gede Agung bertemu Wali Kota Denpasar, Igusti Ngurah Jaya Negara, khusus menyerap aspirasi berkaitan dengan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS di kantor Wali Kota Denpasar Selasa 8 Maret. Anak Agung Gede Agung mengucapkan terima kasih atas informasi dan masukan yang diberikan oleh Wali Kota, Sekda, dan Dinas terkait tentang kondisi real kasus kekerasan seksual di Ibu Kota Provinsi Bali tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Panglingsir Puri Ageng Mengui terlebih dulu diterima Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana dan jajaran dinas terkait. Dari perbincangan itu muncul wacana restitusi bagi korban kekerasan seksual sebagaimana halnya korban terorisme. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban tindak pidana terorisme atau ahli warisnya. Ia berpendapat, wacana restitusi sangat perlu dipertimbangkan demi keberlangsungan hidup korban. Selain itu juga diperlukan rumah perlindungan korban yang komprehensif lengkap dengan layanan psikiater. Ia menambahkan, semua pihak segera berharap Undang-Undang TPKS menjadi payung hukum kekerasan seksual yang ancaman hukumannya 15-20 tahun, bahkan ada tambahan kebiri bagi pelaku. Hal ini bertujuan memberikan efek jera. Meski demikian, tidak ada yang menjamin kasus kekerasan seksual nihil. Lebih lanjut, kata Bupati Badung 2005-2015 ini, keberadaan desa adat di Bali sangat penting dalam TPKS. Awek-awek desa adat telah mengatur sanksi niskala bagi pelaku kekerasan seks, misalnya dengan mencaru sebagai pembersihan alam dari tindakan kotor tersebut. Dengan lahirnya Undang-Undang TPKS, didukung berbagai kebijakan serupa dari instansi lain seperti Dirjen Dikti dan yang lain, diharapkan kasus kekerasan seksual menurun. Ia juga memuji sikap para korban yang mulai berani melapor, apalagi saat ini pengaduan tidak hanya lewat jalur kepolisian. Saya sebagai anggota Komite 3, yaitu membidangi juga masalah perlindungan perempuan dan anak, ini sangat berkepentingan untuk bisa mendapatkan masukan, aspirasi di daerah-daerah, terutama di Kota Denpasar. Kenapa kami pilih Kota Denpasar? Karena Kota Denpasar itu sangat heterogen. Untuk di Bali yang paling heterogen adalah Kota Denpasar. Dan ternyata dari perbincangan saya dengan Ibu pendamping tadi, dengan Bu Kadis itu ternyata benar. Sebab kasus-kasus kekerasan, tindak pidana kekerasan seksual ini lebih banyak terjadi pada hal-hal yang di mana heterogenitas itu tinggi. Terutama kondisi ekonomi yang tidak memadai dan lain sebagainya. Dan yang kedua, dari apa yang kami serap tadi aspirasinya, memang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini diharapkan menjadi suatu payung hukum undang-undang berkaitan dengan kekerasan seksual. Oleh karena itu di dalam nomenklaturnya itu jelas di situ ada tindak pidana kekerasan seksual di situ. Nah, dari nomenklatur itu kemudian dijabarkan apa itu kekerasan seksual dan lain sebagainya. Tapi yang jelas bahwa dalam kekerasan seksual ini memang kita akui terjadi satu perbedaan pendapat di lingkungan legislator, yaitu berkaitan dengan undang-undang PKS, namanya undang-undang PKS. Ada fraksi-fraksi besar di DPR itu setuju seperti apa yang ada sekarang, tapi ada juga ingin memasukkan, ada dua unsur yang nampaknya sampai saat sekarang itu belum masuk. Saya bedah aja sedikit, yaitu berkaitan dengan perzinahan dan perilaku seks yang menyimpang. Itu tidak masuk di dalam. Tapi yang lain masuk di dalam formulasi dari nomenklatur dari kekerasan seksual itu. Jadi dengan demikian, walaupun memang ada misalnya Dirjen Dikti mengeluarkan mengenai pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus dan lain sebagainya, termasuk ada undang-undang perlindungan anak dan lain sebagainya, dan diharapkan undang-undang ini nanti menjadi satu payung hukum di dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan seksual itu sendiri. Nah, payung hukum ini jelas yang satu sasaran undang-undang adalah kepada pelaku supaya timbul efek jera. Jadi hukumannya antara 15 sampai 15 tahun dan lain sebagainya, bahkan ada hukum tambahan kebiri. Nah, tetapi buat kami dari hasil pembicaraan kami tadi tidak cukup hanya itu. Kita harus memikirkan dampak dari kekerasan seksual itu sendiri. Ini yang justru yang harus menjadi pemikiran kita yang serius. Peranan desa adat itu tidak bisa lepas. Anda tahu sendiri kalau terjadi pelecehan seksual, apalagi di antara
keluarga di dalam dan lain sebagainya, sebagaimana ini itu kan mesti harus mencaru dan lain-lain sebagainya. Secara niskalanya itu harus kita perhatikan. Nah, tapi rumah perlindungan ini sangat penting. Tapi jangan sampai juga rumah perlindungan mereka yang jadi korban pelecehan seksual, mereka yang sangat trauma, bahkan mereka yang sudah berperilaku tidak benar lagi masuk rumah perlindungan malah menulari orang lain. Jangan sampai. Nah, justru disinilah perlu penanganan secara hati-hati, secara komprehensif. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengapresiasi kunjungan kerja Anak Agung Gede Agung tersebut yang menurutnya sebagai bentuk kepedulian wakil rakyat Bali kepada masyarakatnya. Tentu saja, Jaya Negara berharap Anak Agung Gede Agung sukses memperjuangkan kepentingan daerah. Pencegahan kekerasan seksual menurut Wali Kota memerlukan sinergitas semua pihak termasuk peran aktif masyarakat. Kita sama pemerintah Kota Denpasar sangat berbangga, sangat apresiasi dan mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anak Agung Gede Agung. Beliau selaku anggota Komisi 3 Dewan Daerah Perwakilan Provinsi Bali. Tentu beliau sebagai implementasi perwakilan masyarakat Bali, beliau punya kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi khususnya di kami di Kota Denpasar. Seperti kita ketahui, Kota Denpasar itu merupakan pusat pemerintahan, pusat ibu kotanya Provinsi Bali. Tentu kami tidak pungkiri banyak permasalahan yang ada, salah satunya kekerasan seksual kepada masyarakat. Nah, tentu beliau memiliki fokus perhatian yang seperti itu. Tadi juga beliau sudah banyak memberikan arahan, dan sekali lagi kami atas nama pemerintah hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.